Amin. Iya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaina ya Rasulullah wa nabiyyanil halwat ailati anrikani ya Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Adakah hari ini yang sudah hadir? Ada. Coba siapa saja? Fahri. Fahri kemana Fahri? Sakit. Ya, Fahri sakit. Terus siapa lagi? Rizky kemana? Sakit. Sakit juga. Ada lagi? Jenal. Jenal? Sudah? Apa masih ada lagi? Siapa? Satria. Satria kenapa? Sakit. Sakitnya ternyata ada beberapa orang di antara teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulis dan diri kalian supaya belajarnya bisa nyaman. Silahkan dipersiapkan buku tulis yang dibutuhkan ya. Keluarkan bukunya. Nah, sudah
masih mengingat dan memahami materi yang minggu kemarin. Nah, untuk sekarang kita akan membahas materi baru, yaitu tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke materi, kalian harus tahu dulu apa indikator dan tujuan dari materi yang akan kita bahas. Nah, indikator dari materi yang akan kita bahas satu yaitu menjelaskan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, indikatornya yaitu menjelaskan modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Lalu apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Ada dua. Yang pertama, menjelaskan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, menjelaskan modal kesuksesan Nabi dalam berdakwah di Mekah. Ya. Anak-anak, untuk hari ini strategi penilaian yang ibu gunakan itu ada 3 penilaian, ya. 1, penilaian pengetahuan yaitu dengan tes. Yang kedua, penilaian sikap. Ketiga, penilaian keterampilan yaitu berupa diskusi, ya. Dan model pembelajaran yang ibu gunakan untuk hari ini yaitu model pembelajaran tipe jigsaw. Nanti kalian akan belajar dengan dibagi kelompok-kelompok. Nanti per kelompok berisi 4 orang. Silahkan kalian membentuk sendiri kelompoknya, ya. Nanti ada kelompok ahli, ya. Namun sebelum itu kalian silahkan amati dan perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Ya, silahkan diperhatikan dan diamati. Seandainya ada materi yang penting, silahkan kalian catat. Silakan. Oke, jadi dari video ini menjelaskan tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana responnya? Yang pertama, pada umumnya masyarakat kaum kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka, ya. Bahkan pimpinan tokoh kafir Quraisy langsung bertindak, berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai macam cara. Di antaranya, 1, menyebarkan isu-isu yang tidak benar terkait ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu tidak? Salah satu paman Nabi yang terus berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad diabadikan dalam Quran surat Al-Ahzab siapa? Abu Jahal, ya, ada. Nah, Abu Jahal merupakan pimpinan dari kaum kafir Quraisy. Dia terus berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Selain menyebarkan isu-isu yang tidak benar, juga mereka melakukan hinaan dan ancaman terhadap Nabi Muhammad SAW. Hinaan apa yang pernah terjadi terhadap Nabi? Nabi disebut orang gila. Nabi disebut penyihir. Nah, selain kepada Nabi, ancaman dan hinaan itu juga diberikan kepada siapa? Kepada para
dicambuk. Karena dicambuk tidak puas, bagaimana? Dijemur di bawah terik matahari. Karena masih tidak puas dengan penyiksaannya dan karena Bilal tetap masih kukuh memegang ketauhidannya, bagaimana? Ditindih dengan batu besar. Selain Bilal bin Rabah, ada lagi siapa? Tahu Hibab? Tahu nggak? Nah, beliau pengikut Nabi disiksa dengan cara bagaimana? Diikat badannya, ditarik dengan 2 unta dengan arah yang berseberangan. Lalu apa yang terjadi? Badannya terbagi menjadi 2, ditarik ke sebelah kanan 1, unta menariknya ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang dicongkel matanya, ada bahkan yang ditusuk ke jantungnya oleh Abu Jahal. Penyiksaannya itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kunci kesuksesan dakwah Nabi di Mekah yang pertama yaitu sabar. Nabi menjadikan sabar sebagai modal utama supaya beliau tidak putus asa dalam berdakwah, mengajak orang-orang untuk memasuki agama Islam. Kedua, keuletan dan kegigihannya. Selanjutnya, ketiga apa? Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi. Dan yang keempat itu kesetaraan derajat. Dulu di kaum kafir Quraisy itu ada kasta, ya, ada perbedaan derajat. Sedangkan dalam agama Islam semua orang dipandang sama. Yang membedakan apa? Hanya keimanannya. Oke, sekarang adakah yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Keisha, apa pertanyaannya? Buatkan saja di antara umat Islam yang pernah mendapatkan penyiksaan dari kaum kafir. Siapa saja yang pernah mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy? Tadi masih ingat ya teman-teman, ada siapa? Yang dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, kemudian ditindih dengan batu besar. Tadi ada Hibab yang ditarik dari 2 arah oleh unta sehingga badannya terbelah menjadi 2. Ada Samirah yang dicongkel matanya sehingga buta, tapi dia tetap mempertahankan agama Islam. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan kalian membentuk kelompok, ya. Kemudian nanti ada kelompok ahli. Sekarang silakan berkelompok dulu, membuat kelompok asal. Ya, silakan kelompok asal dulu. 4 orang. Kalau yang lebih baiklah dari Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan tim ahli kalian masing-masing untuk mendiskusikan materi yang sudah ditugaskan. Silakan. Baiklah, kalian tadi sudah berdiskusi dengan tim ahli, kemudian sudah kembali kepada kelompok asal, dan sekarang perwakilan dari kelompok untuk melaksanakan presentasi. Silakan kelompok 1 dulu, Hana ya. Ya, silakan Hana membacakan presentasinya di depan. Yang lain mohon diperhatikan ya temannya. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Pada umumnya masyarakat kaum kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka.
Nabi mendapat tekanan dan ancaman untuk menghentikan dakwahnya, baik secara langsung maupun melalui Abu Thalib atau sahabat dan pengikutnya. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak. Baiklah anak-anak, silahkan kembali ke posisi duduknya semula. Ya anak-anak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan diskusi ya. Sekarang mari kita menyimpulkan materi bersama-sama ya. Respon dakwah Nabi Muhammad di Mekah, bagaimana responnya? Pada umumnya masyarakat kaum kafir Quraisy bagaimana? Menolak atau tidak senang akan kehadiran ajaran agama Islam. Lalu apa kunci sukses Nabi dakwah di Mekah? 1. Sabar. 2. Keulatan. 3. Beratidak yang benar. 4. Iya, baiklah. Selanjutnya, masih ingat siapa paman Nabi yang berusaha menghentikan dakwah Nabi dan menghasut orang-orang Mekah? Abu Jahal. Ingat, jangan tertukar antara Abu Jahal dengan Abu Thalib. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi sekarang sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang hijrah Nabi ke Habsyi ya. Untuk soal tes nanti Ibu sudah share di grup WA. Kalian nanti bisa dicapri ke Ibu ya kalau sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca